Adam 35 adalah kreatif director yang jenius di salah satu agensi periklanan terbesar di Jakarta. Kesuksesannya adalah sebuah cerita yang selalu ia banggakan. Ia membangun kariernya dari nol, menguasai pasar dengan ide brilian, dan kini berhasil meraih stabilitas finansial yang luar biasa, terbukti dari rumah townhouse mewah di Jakarta Selatan yang kami tinggali. Namun, kesuksesan terbesarnya bagiku bukanlah uang atau jabatan, melainkan perannya di rumah. Adam adalah definisi mutlak dari pria idaman. Dan yang paling penting, ia adalah sosok suami yang romantis dan, menurutku dan semua orang di sekeliling kami, ayah terbaik sedunia bagi dua putri kami, Luna 8 dan Mita 5. Kehidupan kami adalah sebuah mosaik yang indah dan kokoh. Pagi, hari, ia adalah pria yang sabar merapikan rambut panjang Luna, yang rewel dan memastikan Mita meminum vitaminnya sebelum berangkat ke sekolah. Sore hari, tanpa pernah absen meski sibuk, ia akan duduk di lantai ruang keluarga, membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah, atau membangun istana dari balok-balok kayu yang rumit. Aku mengabadikan setiap detail kecil yang membentuk keyakinanku. Cara Adam selalu memesankan kopi hitam dengan sedikit kayu manis di pagi hari. Untukku, caranya memelukku di malam hari dengan tangan yang selalu menemukan pinggangku dan mendekapku erat. Atau caranya menatapku seolah akulah satu-satunya wanita di alam semesta ini, sumber inspirasi dan kedamaiannya. Detail-detail kecil ini yang terasa begitu konsisten selama 1 dekade adalah jangkar yang menahan keyakinanku bahwa kami adalah pasangan jiwa, ditakdirkan bersama. Aku bangga pada diriku sendiri karena telah memilih pria yang begitu luar biasa dan berhasil membangun kehidupan keluarga yang utuh tanpa kekurangan, tanpa drama sebuah kehidupan yang diimpikan banyak orang dan yang selalu kudambakan sejak kecil. Aku tidak pernah tahu bahwa cinta itu adalah racun paling manis yang pernah kurasakan. Perlahan-lahan menidurkan naluriku. Tentu saja, pekerjaan Adam menuntut banyak perjalanan dinas mendadak. Aku tidak pernah mengeluh. Aku selalu menganggap perpisahan sementara itu sebagai bumbu yang membuat pertemuan kami terasa lebih berharga dan manis. Adam selalu memastikan aku merasa dicintai dari jauh. Ia selalu menelepon tepat pukul 8 malam sebelum anak-anak tidur, melakukan video call tanpa gagal dan mengirimkan foto-foto yang menunjukkan ia sedang bekerja di hotel atau di ruang meeting yang steril dan profesional. Aku bekerja keras, sayang, agar kalian tidak pernah kekurangan. Kalian adalah alasan aku bernapas. Janji itu selalu terucap dengan suara yang tulus dan penuh keyakinan. Aku benar-benar yakin bahwa di luar sana, di tengah kesibukannya, ia hanya merindukan kami, sama seperti kami merindukannya. Aku sama sekali tidak sadar bahwa di balik setiap panggilan telepon yang tulus itu, di balik setiap foto meeting itu, terselip serangkaian kebohongan yang sistematis, terorganisir dengan rapi, dan telah ia pertahankan dengan kesempurnaan seorang aktor ulung. Aku begitu terbuai oleh citra kesempurnaan ini, sehingga aku gagal melihat retakan halus di dinding kebahagiaan kami yang terbuat dari pasir. Meskipun aku percaya, ada beberapa kebiasaan Adam yang selalu mengganjal di sudut pikiranku. Pertama, dia memiliki kerahasiaan ekstrem mengenai file pekerjaannya. Dia melarang keras aku menyentuh hard drive eksternalnya, yang selalu ia kunci di brankas kecil. Dia selalu menjelaskan, itu kebijakan kantor, sayang. Soal kerahasiaan klien besar, kamu tahu, denda pelanggaran bisa miliaran. Kedua, kegugupan yang selalu ia tutupi dengan senyum lebar dan cepat saat menerima panggilan dari nomor asing yang tidak tersimpan. Ia selalu cepat-cepat pergi ke kamar mandi atau balkon
untuk menjawab panggilan tersebut, yang selalu ia jelaskan sebagai klien rewel yang tidak sabar. Aku mencoba menghilangkan pikiran-pikiran itu. Kukaitkan semuanya dengan tekanan pekerjaan yang tinggi. Aku membiarkan diriku menjadi korban dari keahliannya, memainkan peran yang sempurna, menolak untuk melihat bahwa kerahasiaan itu adalah bukti sebuah kehidupan ganda yang ia sembunyikan dengan sangat hati-hati. Sebuah kotak Pandora yang menunggu untuk dibuka. Aku begitu mencintai stabilitas ini, sehingga aku memilih untuk menjadi buta. Adam baru saja menyelesaikan perjalanan dinas singkat di Surabaya. Aku, dengan perasaan cinta dan tugas seorang istri yang suportif, membantu membongkar koper kerjanya. Pakaiannya berbau hotel asing, yang tidak biasa campuran parfum maskulin yang berbeda dari milik Adam, dan sedikit aroma baby oil yang sangat mengganggu. Di saku jasnya yang disetrika rapi, aku menemukan selembar kertas lusuh yang menjadi titik balik hidupku. Sebuah kwitansi parkir dari sebuah kompleks apartemen mewah di Surabaya. Kwitansi itu bertanggal 1 hari setelah Adam mengklaim ia sudah kembali ke Jakarta. Aku melihat jam yang tercetak pada kwitansi itu pukul 23.00 malam. Keterlambatan 1 hari yang dipaksakan menjadi kebohongan. Itu adalah disonans yang tak tertahankan. Aku segera mencari informasi tentang kompleks apartemen itu di internet. Itu adalah kompleks residensial eksklusif. Bukan hotel, bukan kantor, dan bukan tempat meeting klien. Aku mencoba menenangkan diri dengan narasi perselingkuhan. Singkat mungkin, Adam bertemu seorang wanita lajang di sana. Aku menghabiskan sepanjang malam itu. Saat Adam tidur pulas di sampingku, seolah tidak terjadi apa-apa. Untuk mencari riwayat GPS, mobilnya yang diam-diam kuaktifkan untuk alasan keamanan darurat. Riwayat itu memverifikasi ketakutanku, tetapi dengan dimensi yang lebih menakutkan. Mobilnya memang tiba di Jakarta pada tanggal yang ia sebut, tetapi kembali lagi ke Surabaya keesokan harinya, dan kembali ke Jakarta hanya untuk akhir pekan singkat. Lalu bolak-balik lagi ke Surabaya dalam pola yang sangat terstruktur. Mobil itu tidak hanya parkir di apartemen itu, tetapi juga di sebuah taman kota yang sering dikunjungi keluarga, dan area sekolah dasar eksklusif di pinggiran Surabaya. Aku mulai merasa mual, rasa dingin menjalar dari perut ke ujung jari-jariku. Ini bukan pola perselingkuhan singkat. Ini adalah pola hidup. Aku tahu, bukti di kwitansi dan GPS tidak cukup. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Aku harus membuka kotak Pandora yang selalu ia jaga laci meja kerjanya yang terkunci, tempat ia menyimpan hard drive terlarang itu. Aku menggunakan kunci duplikat yang diam-diam kubuat beberapa bulan lalu. Merasa seperti penjahat di rumahku sendiri. Dengan tangan gemetar dan napas tertahan, aku membuka laci itu. Aku mengambil hard drive eksternal kecil yang selalu ia larang untuk kusentuh. Di ruang kerja yang sunyi itu, hanya ada detak jantungku yang berpacu kencang dan suara hard drive yang mulai berputar. Aku menghubungkannya ke laptopku. Aku menemukan sebuah folder tersembunyi berlabel proyek klien Asia. Di dalamnya, ada ribuan file yang terbagi dalam subfolder berdasarkan tanggal dan lokasi. Surabaya. Foto-foto Adam bersama seorang wanita cantik
yang belum pernah kulihat Salma. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun dan seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Foto-foto itu menunjukkan mereka merayakan ulang tahun, berlibur ke Bali, mengunjungi tempat-tempat yang Adam klaim ia kunjungi sendirian untuk pekerjaan, dan bahkan foto kelulusan TK anak laki-laki itu. Keterkejutan itu membuatku lemas. Aku ambruk di kursi kerjanya. Anak laki-laki itu seumuran dengan Luna, putri sulungku. Luna dan Mita, putri-putriku, adalah anak-anak dari istri kedua. Sementara di Surabaya, ia memiliki putra dan putri dari Salma, istri yang usianya sebaya dengan pernikahanku. Rasa sakit itu bukan lagi sekadar sakit hati, melainkan kehancuran total atas seluruh identitas dan realitas yang selama ini kupercayai. Aku adalah istri kedua yang naif, sementara Dika adalah ayah terbaik yang harus dibagi oleh dua keluarga yang sama sekali tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Aku memandangi cincin kawin di jari manisku, yang kini terasa begitu dingin dan memuakan. 10 tahun cinta, 10 tahun janji, semuanya adalah kebohongan yang direkayasa oleh seorang manipulator ulung. Aku kembali ke tempat tidur, berpura-pura tidur di samping Adam. Tetapi malam itu, aku tidak lagi tidur di samping suami. Aku tidur di samping musuh terbesarku. Pengkhianatan yang kualami jauh melampaui perselingkuhan biasa. Ini adalah penipuan identitas yang terorganisir. Sebuah pengkhianatan yang meruntuhkan seluruh fondasi hidupku. Aku tidak hanya istri kedua. Aku adalah bagian dari sebuah proyek yang disembunyikan. Dalam beberapa jam, setelah menemukan hard drive itu, tubuhku terasa seperti mati rasa. Tetapi pikiranku bekerja keras, penuh strategi dan kemarahan yang dingin. Aku tahu, waktu adalah musuhku yang paling berbahaya. Adam, sang manipulator ulung, pasti telah merencanakan exit planaya dengan sempurna. Aku segera menghubungi Bu Rina, pengacara perceraian terbaik di Jakarta. Aku bercerita, menyerahkan hard drive berisi foto-foto Adam dengan Salma dan anak-anak mereka, serta riwayat GPS mobil Adam. Bu Rina terkejut, matanya memancarkan kombinasi kaget dan profesionalisme. Risa, pria ini adalah manipulator yang hebat. Dia pasti akan melawan dengan keras, menggunakan semua sumber daya yang dia miliki. Kita harus bergerak cepat sebelum dia mengamankan sisa aset. Coba tarik setengah dari dana di rekening gabungan kalian sekarang juga. Sebagai langkah darurat. Aku mengikuti instruksi itu segera. Mencoba melakukan transfer besar secara online. Berharap Adam tidak menyadari pergerakan uang yang cepat ini. Namun, langkah darurat yang kuambil justru memicu respons Adam. Saat aku mencoba melakukan transfer, transaksi itu diblokir dan muncul notifikasi mencurigakan. Akses dibatasi karena perubahan kepemilikan aset. Ternyata Adam sudah memindahkan sebagian besar aset Kamiwang di deposito saham perusahaan ke rekening atas nama perusahaannya, dan kemungkinan besar ke rekening atas nama Salma di Surabaya. Dia sudah bersiap. Aku hanya bisa menarik sejumlah kecil uang tunai yang tersisa di rekening tabungan harian, sebuah jumlah yang sangat kecil, remeh, dibandingkan dengan kekayaan yang seharusnya
kami miliki setelah 10 tahun menikah. Keputusan Adam yang secepat kilat untuk memblokir dana kami adalah konfirmasi paling pahit. Dia tahu, aku tahu. Malam itu, Adam pulang lebih awal dari yang seharusnya. Dan ketegangan di udara terasa setebal belati. Wajahnya tegang, sorot matanya yang biasanya hangat, kini memancarkan kemarahan dingin. Sebuah ekspresi asing yang membuatku bergidik. Dia bahkan tidak mengucapkan salam hangat seperti biasa kepada Luna dan Mita. Dia langsung menghampiriku di dapur. Ada apa dengan rekening bank, Risa? Kenapa kamu mencoba menarik uang dalam jumlah besar? Tanyanya dengan nada suara yang asing dan menusuk. Aku berusaha mempertahankan sandiwara. Aku mencoba tersenyum. Senyum palsu yang terasa kaku di wajahku. Aku hanya ingin membeli perhiasan untuk hadiah ulang tahun Mita yang akan datang, Mas. Bukankah kita punya uang itu? Dalihku, menatap matanya tanpa berkedip. Adam tersenyum sinis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Yang membuatku menyadari betapa pandainya ia berakting selama ini. Jangan bodoh, Risa. Aku tahu kamu sedang mencari masalah. Aku sudah tahu kamu membuka laci kantorku. Aku tahu kamu melihat hard drive itu. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku. Pengakuan itu seperti godam yang menghantam dadaku. Bagaimana dia tahu aku membuka laci? Itu adalah detail kecil yang menunjukkan bahwa ia selalu memantauku. Bahkan di saat ia sedang bersandiwara sebagai suami yang sempurna. Adam mendekat, merangkul bahuku dengan erat, tetapi sentuhannya tidak lagi terasa hangat, melainkan mencekik dan mengancam. Kamu ingin menghancurkan keluarga ini? Aku adalah ayah terbaik di mata semua orang. Risa, citra itu adalah kekuatanku. Jika kamu berani mengungkap ini ke publik atau pengadilan, aku akan menggunakan semua koneksiku. Aku akan memutarbalikkan fakta. Kamu akan dipandang sebagai istri gila yang mengalami depresi dan merusak karier suaminya. Aku akan pastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari aset gabungan kita. Dan yang paling penting, aku akan mengambil Luna dan Mita darimu. Ancaman itu adalah pisau yang menusuk tepat ke jantungku. Aku bisa menerima kehilangan uang, kehilangan harga diri, tetapi kehilangan putri-putriku adalah batas yang tak bisa kuterima. Bu Rina, pengacaraku, sepakat bahwa melawan Adam secara terbuka sekarang adalah bunuh diri. Kami harus menanggapi ancamannya dengan berpura-pura mundur. Sementara di balik layar, aku harus mengumpulkan bukti yang tidak bisa ia bantah di pengadilan manapun. Aku harus melanjutkan sandiwara sebagai istri yang tersakiti dan mulai tidak stabil, agar Adam merasa menang dan lengah. Selama beberapa minggu, aku kembali menjadi istri yang patuh, melayani Adam, tetapi hatiku terasa dingin dan hampa. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Sementara aku berakting, aku memfokuskan energi yang tersisa untuk mencari tahu lebih banyak tentang Salma dan aset tersembunyi Adam. Aku meminta Bu Rina untuk mengutus detektif swasta ke Surabaya dengan misi tunggal yang lebih spesifik. Mendapatkan akta nikah Adam dan Salma, serta semua bukti kepemilikan aset atas nama Salma. Aku ingin tahu persis seberapa sah hubungan mereka dan seberapa besar kerugian finansial yang kuderita. Di tengah penantian laporan detektif, aku mulai mengamati kebiasaan Dika yang berubah.
Dia mulai menunjukkan kegelisahan yang sama sekali tidak berhubungan denganku. Dia sering menerima paket misterius dari jasa kurir yang berbeda, yang selalu ia bawa langsung ke garasi atau ruang kerjanya. Suatu hari, ia meninggalkan kotak besar di ruang kerja. Ketika ia pergi, dengan hati-hati aku membukanya. Di dalamnya, ada banyak pakaian bayi laki-laki bermerek mahal dan mainan yang unisex. Aku tahu pasti, Salma pasti sedang hamil anak ketiga Adam. Rasa sakit itu kembali menusuk, tetapi rasa sakit itu kini bercampur dengan tekad untuk melindungi anak kaniku dari pria yang terobsesi pada citra kesempurnaan. Laporan detektif akhirnya kembali, dan isinya membuat darahku mengalir dingin. Adam bukan hanya berpoligami, ia adalah arsitek kebohongan yang jauh lebih besar. Berdasarkan akta nikah yang ditemukan, Salma adalah istri sah kedua yang dinikahi Adam secara resmi di Kawa, Surabaya. 3 tahun setelah Adam menikahiku di Jakarta. Ini berarti Adam sengaja memalsukan dokumen statusnya, mengaku lajang untuk menikahiku di Jakarta, dan kemudian memalsukan lagi statusnya, kemungkinan mengaku cerai atau beristri satu untuk menikahi Salma di Surabaya. Aku tercengang. Pernikahanku di Jakarta sah secara catatan sipil, tetapi secara hukum agama dan moral, itu adalah penipuan yang sangat terorganisir, membuat statusku sangat rentan. Adam menggunakan penipuan hukum untuk menciptakan 2 keluarga yang sah di mata negara. Detektif juga menemukan bukti bahwa Salma dan Adam tinggal di sebuah rumah mewah yang dibeli atas nama perusahaan yang didirikan bersama. Sementara rumah kami di Jakarta hanya atas nama pribadi Adam dan masih dicicil. Aku benar-benar keluarga kedua, despair. Namun, di dalam berkas laporan detektif itu, terselip sebuah fakta yang jauh lebih menghancurkan dan mengejutkan. Adam telah menikah dengan seorang wanita bernama Mia di Bali 4 tahun sebelum ia menikahiku. Mia meninggal setahun setelah melahirkan seorang putri. Adam mengambil putri itu, dan entah bagaimana, ia berhasil memberikan putri Mia kepada keluarga Salma untuk dibesarkan. Mengatakan pada Salma bahwa itu adalah keponakannya. Aku tidak hanya istri kedua, aku adalah istri ketiga. Adam memiliki anak dari 3 wanita berbeda, dan ia memanipulasi identitas salah satu anak itu. Aku menyadari, Adam bukan hanya penipu. Dia adalah manipulator ulung yang bersedia menipu dan memalsukan hampir semua hal dalam hidupnya demi citra sempurna ayah terbaik sedunia yang ia agungkan. Obsesinya terhadap kesempurnaan telah merusak 3 keluarga. Aku kini memegang kunci rahasia yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Rahasia Mia, aku harus menggunakan bukti ini. Dan satu-satunya cara untuk melumpuhkan Adam adalah dengan bekerja sama dengan Salma, yang ternyata juga adalah korban yang paling lama dimanipulasi. Rencana terbesarku kini harus melibatkan wanita yang paling kubenci, karena dia adalah satu-satunya yang tahu bagaimana operasi Adam bekerja di Surabaya. Kebenaran tentang Mia, istri pertama Adam yang telah meninggal, menjadi titik balik kritis dalam pertempuran ini. Aku bukan hanya istri ketiga yang dicurangi. Aku adalah salah satu dari 3 wanita yang didera kebohongan Adam. Aku menyadari Adam terobsesi pada citra kesempurnaan karena ia harus menutupi jejak-jejak masa lalunya. Jejak yang kini kupegang buktinya. Menghancurkan Adam kini menjadi misi bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk semua korban manipulasinya, termasuk anak Mia yang identitasnya dicuri. Tujuanku kini sangat jelas dan terfokus, mendapatkan hak asuh penuh Luna dan Mita, mengungkap seluruh aset tersembunyi Adam, dan yang paling penting, membangun aliansi dengan Salma untuk menjatuhkan Adam dari 2 front. Rintanganku utama adalah Adam, yang kini secara terbuka menggunakan semua koneksi hukum, media, dan finansial untuk menekan kasusku. Dia terus menyebarkan rumor di lingkungan sosial kami bahwa aku mengalami depresi
dan ketidakstabilan, menggunakan frame wanita gila yang iri untuk mendiskreditkanku. Aku harus melawan narasi ini dengan aksi yang tidak terduga. Burina, pengacaraku, menegaskan strategi ini ada mengontrol kedua keluarga ini dengan rahasia dan kebohongan. Jika kita bisa membuat kalian berdua, Risa dan Salma, bersatu, Adam akan kehilangan kendali penuh atas cerita ini. Ide itu terasa gila, memuakkan, dan melukai harga diriku. Udara di Surabaya terasa panas. Tetapi angin laut di restoran tepi laut memberikan kesejukan yang kontras dengan badai emosi yang mendera jiwaku. Aku tiba tepat pukul 12 siang. Salma sudah menunggu, duduk di meja terpencil dengan pemandangan langsung ke lautan luas. Seperti menunggu akhir dari badai yang panjang. Dia adalah wanita yang sangat cantik, elegan, mengenakan gaun sederhana,
dan tampak tenang. Tetapi, matanya memancarkan luka dan kelelahan yang sama persis dengan mata seorang wanita yang hidup dalam ketakutan. Kami duduk berhadapan. Tidak ada salam, tidak ada basa-basi, hanya tatapan mata intens antara dua korban yang disatukan oleh kebohongan yang sama. Aku mengambil inisiatif, meletakkan semua bukti di atas meja. Akta nikahku dari Jakarta, foto-foto kehamilanku, dan riwayat file suara saat Adam mengancamku. Aku memilih untuk diam karena dia mengancam akan mengambil anak-anakku. Dia bilang, aku tidak memiliki kekuatan finansial tanpa dia. Dan dia bisa membuktikan aku tidak layak karena aku sempat mengalami depresi pasca melahirkan anak kami. Yang kedua, pengakuan Salma itu menyakitkan. Menyadarkanku betapa sempurna Adam menciptakan narasi untuk menenangkan setiap istrinya. Ia menggunakan penyakit mental dan kerentanan seorang ibu sebagai senjata. Berarti aku tidak hanya istri kedua yang sah secara hukum, aku adalah istri ketiga secara kronologis. Tanyanya. Suaranya bergetar antara marah dan jijik. Salma kemudian membuka rahasia terbesarnya yang ia tahan selama ini karena ancaman Adam. Salma menjelaskan bahwa anak perempuan yang ia besarkan sebagai keponakannya, yang merupakan putri Mia, sebenarnya adalah anak kandung Adam dari Mia. Adam memaksaku membesarkan anak itu sebagai keponakanku, agar aku tidak curiga mengapa ia begitu protektif terhadap anak yatim piatu yang tidak kukenal. Tapi aku tahu, Risa, aku tahu dia memanipulasi identitas anak itu. Aku adalah istri ketiga yang dipaksa menjadi ibu palsu untuk anak dari istri pertama yang sudah meninggal. Kami berdua adalah korban dari Adam yang terobsesi pada citra sempurna tanpa peduli berapa banyak kehidupan dan identitas anak yang harus ia curi. Aku akan mengajukan gugatan cerai atas dasar poligami tanpa izin dan melaporkan penggelapan pajak di Surabaya. Sementara kamu menyerang di Jakarta dengan bukti penipuan identitas anak Mia, kata Salma. Tatapannya kini berubah menjadi tekad yang membara.
Kami berpisah dengan janji bahwa tidak akan ada lagi rahasia di antara kami. Aku meninggalkan Surabaya dengan flash drive Salma yang berisi semua file keuangan gelap Adam. Aku kembali ke Jakarta, merasa seperti seorang jenderal yang baru saja mendapatkan sekutu kunci. Pertarungan kini akan dimulai. Dan kali ini, Adam akan diserang dari dua front yang paling tidak ia duga. Gugatan cerai ganda yang kami ajukan. Satu dari Jakarta, Risa, dan satu dari Surabaya, Salma. Seperti dua misel yang diluncurkan ke jantung Imperium Adam, reaksi Adam sungguh brutal dan instan. Dia menyewa tim pengacara super mahal yang tidak hanya handal di ruang sidang, tetapi juga ahli dalam manipulasi media dan tekanan finansial. Dalam waktu kurang dari seminggu, serangan balik Adam menghancurkan strategi kami. Pertama, Adam menggunakan koneksinya di pengadilan dan Bank Surabaya untuk membekukan semua aset perusahaan dan rekening bank gabungan yang sebelumnya dipegang Salma. Salma, yang sedang hamil besar dan kini tidak punya akses ke dana, menjadi terpojok secara finansial. Adam menggunakan ancaman paling kejam. Dia mengancam akan membuktikan di pengadilan bahwa Salma tidak layak menjadi ibu tunggal dan akan mengambil alih anak-anak mereka. Tekanan ini terlalu besar bagi Salma. Ia mengirimiku pesan singkat yang penuh keputusasaan dan rasa sakit. Maafkan aku, Risa. Aku tidak sekuat kamu. Aku harus melindungi anak-anakku. Adam sudah mengambil semua dananya. Aku harus mundur dan berpura-pura kembali padanya. Kehilangan Salma sebagai sekutu adalah kegagalan total dari rencana kami. Kami kehilangan akses ke informasi internal Adam di Surabaya, dan yang paling penting, kami kehilangan saksi kunci yang bisa mematahkan alibi Adam. Aku merasa sendiri lagi, terperangkap dalam jaring laba-laba Adam. Di Jakarta, Adam meningkatkan serangannya terhadapku. Tim pengacaranya secara agresif mengajukan gugatan balik untuk hak asuh Luna dan Mita. Mereka menggunakan bukti palsu dari psikiater swasta yang Adam bayar mahal untuk mengklaim bahwa aku mengalami kecemasan parah, depresi, dan paranoid akibat perselingkuhan, sehingga tidak layak merawat anak-anak. Mereka menyebarkan rumor di lingkungan sekolah dan komunitas kami bahwa aku adalah istri gila yang cemburu buta dan berpotensi membahayakan anak-anak. Aku terpojok tanpa kesaksian Salma dan tanpa aset yang bisa kumanfaatkan untuk biaya hukum jangka panjang. Aku hanya punya akta nikah palsu dan foto-foto yang bisa Adam bantah. Bu Rina mulai menunjukkan keputusasaan yang nyata. Risa, Adam terlalu kuat. Dia punya koneksi di mana-mana dan uangnya tidak ada habisnya. Kasus hak asuh ini akan menjadi pertarungan panjang yang mahal. Dan waktu tidak berpihak padamu. Kita butuh sesuatu yang lebih besar dari bukti poligami. Sesuatu yang akan menghancurkan citranya secara instan di mata publik dan hukum. Aku merasa tenggelam dalam keputusasaan. Aku melihat wajah polos Luna dan Mita dan menyadari bahwa aku sedang kalah dalam pertarungan ini. Aku terancam kehilangan segalanya. Malam itu, di tengah kegelapan yang mencekik, aku kembali ke hard drive Adam dan dokumen yang diberikan Salma, mencari celah, mencari titik lemah Adam. Kemudian, aku teringat detail yang diceritakan Salma tentang anak Mia putri Adam dari istri pertamanya yang telah meninggal. Salma mengatakan bahwa anak itu dibesarkan di Surabaya sebagai keponakan Adam dan Salma. Aku menyadari anak perempuan itu adalah kunci. Adam tidak hanya menipu istri-istrinya, tetapi ia telah menipu seorang anak tentang identitas ibunya yang meninggal dan menipu kakek nenek kandungnya. Ini adalah kejahatan moral dan hukum yang akan menghancurkan citranya di mata publik dan media. Aku harus mencari Mia dan keluarganya. Aku harus mengorbankan rahasia anak itu untuk mendapatkan keadilan bagi anak-anakku. Ini adalah satu-satunya peluru yang tersisa.
Kekalahan dalam pertarungan melawan Adam bukanlah pilihan. Ancaman kehilangan Luna dan Mita adalah pemicu yang mengubahku dari seorang korban menjadi seorang pejuang yang siap melakukan apapun. Semua cara etis dan resmi telah gagal. Aku harus menggunakan senjata yang paling mematikan yang disembunyikan Adam, mengungkap identitas Putri Mia, istri pertama Adam yang sudah meninggal, kepada publik dan pengadilan. Aku harus mengorbankan rahasia yang tidak bersalah itu untuk mendapatkan keadilan bagi anak kaniku sendiri. Aku tahu, tindakan ini kejam, tetapi ini adalah satu-satunya jalan untuk menghancurkan citra ayah terbaik sedunia yang menjadi perisai Adam. Aku menghabiskan 2 hari mengunci diri di ruang kerja, mengabaikan panggilan Adam yang kini kembali bersikap manis setelah merasa menang atas mundurnya Salma. Aku meneliti semua dokumen yang kutemukan di hard drive Adam mengenai Mia. Aku menemukan surat kematiannya yang menunjukkan ia meninggal di Bali. Dengan bantuan Burina, kami melacak nama keluarga Mia, yang merupakan keluarga sederhana di sebuah desa kecil yang damai di Bali, jauh dari keramaian turis. Aku harus pergi ke sana. Aku harus mendapatkan kesaksian mereka. Aku menyusun rencana perjalanan rahasia ini dengan hati-hati. Aku berbohong kepada Adam, mengatakan bahwa aku perlu istirahat karena stres dan depresi yang ia klaim aku derita. Aku butuh waktu sendiri, Mas. Aku merasa sakit, kataku. Aktingku kini sudah mencapai level master. Adam, yang merasa superior karena Salma telah mundur, dan aku tampak depresi, mengizinkanku pergi tanpa curiga. Ia senang melihatku terpuruk. Aku meninggalkan Luna dan Mita, diurus oleh ibuku yang kujelaskan situasi kami secara samar-samar, cukup agar ibuku tahu bahwa Adam berbahaya. Perjalanan ke Bali adalah sebuah misi pengkhianatan yang dingin. Aku tidak datang sebagai turis, tetapi sebagai pemburu kebenaran. Aku tiba di desa kecil yang damai itu. Rumah keluarga Mia sangat sederhana. Aku disambut oleh kedua orang tua Mia, kakek dan nenek kandung dari putri yang disembunyikan. Adam yang tampak polos dan hangat. Mereka bercerita dengan mata berkokek-kokah bahwa setelah Mia meninggal, Adam sebagai menantu yang baik mengambil anak mereka dan berjanji akan merawatnya di Jakarta. Mereka menganggap Adam adalah malaikat yang merawat cucu mereka. Namun, mereka sedih karena Adam memutus kontak secara total, hanya sesekali mengirim uang dan menolak mempertemukan anak itu dengan kokik nenek kandungnya. Mereka mengira Adam melakukannya karena kesibukan. Aku mengeluarkan foto anak perempuan itu, Putri Mia, yang sekarang tinggal bersama Salma di Surabaya, dari tasku. Aku menunjukkan foto itu kepada mereka. Mereka menangis histeris. Mereka adalah kokik nenek kandung anak itu, yang selama ini mengira anak itu dirawat di panti asuhan mewah oleh Adam. Kemudian, aku menunjukkan semua bukti, akta nikahku, bukti keberadaan Salma, dan terutama bukti bahwa Adam memalsukan identitas anak itu, membuatnya menjadi keponakan Salma, dan menyembunyikannya di Surabaya. Mereka tidak hanya marah, mereka merasa dikhianati dan dicuri dari cucu mereka sendiri. Adam tidak hanya menipu istri kedua dan istri ketiga, tetapi ia telah menculik anak yatim piatu dari keluarga almarhum istrinya demi citra keluarga sempurna. Kesaksian keluarga Mia adalah bom nuklir yang aku butuhkan. Ini adalah kejahatan moral yang tidak bisa dibantah oleh pengadilan manapun. Aku meyakinkan mereka untuk bersaksi di pengadilan. Dengan air mata di mata, mereka setuju. Kami harus mendapatkan kembali cucu kami. Kami harus menghukum pria ini, kata sang kakek. Aku telah mendapatkan senjata terkuatku. Aku kembali ke Jakarta, siap menghadapi kehancuran total di depan publik demi kebebasan putri-putriku. Aku tahu, aksi ini akan menghancurkan citra Adam, membuatnya kehilangan pekerjaan dan pengaruhnya, dan menjamin aku mendapatkan hak asuh Luna dan Mita. Aku kembali ke Jakarta, tidak lagi sebagai istri yang rapuh, melainkan sebagai prajurit yang siap meledakkan medan perang. Aku dan Burina mengajukan 2 tuntutan.
secara simultan ke pengadilan. Gugatan cerai dan hak asuh berdasarkan penipuan identitas serta laporan pidana. Penculikan anak dan penipuan identitas terhadap Adam dilengkapi dengan kesaksian tertulis dari kakek dan nenek kandung Mia di Bali. Aku memutuskan untuk tidak menyembunyikan kebenaran ini dari media. Aku mengirimkan ringkasan lengkap kasus ini kepada beberapa wartawan investigatif, membiarkan mereka yang menghancurkan citra yang dibangun Adam. Berita itu meledak di media nasional dalam hitungan jam. Judul-judul utama mencuat, skandal, ayah terbaik sedunia, menipu 3 istri, dan menculik anak yatim piatu demi citra sempurna. Citra Adam, yang selama ini diagung-agungkan di dunia periklanan dan media sosial, hancur berkeping-keping. Reaksi publik sangat brutal. Kemarahan terhadap pria yang menggunakan anak-anak sebagai pion dan menipu keluarga yang berduka tak terbendung. Ini bukan lagi sekadar drama poligami. Ini adalah skandal penipuan yang sangat keji. Perusahaan Adam, yang sangat menjunjung tinggi integritas publik, tidak bisa mentoleransi bencana reputasi ini. Dalam waktu 48 jam, mereka melakukan investigasi internal dan menemukan bukti file keuangan gelap yang pernah diberikan Salma padaku, yang berhasil Bu Rina masukkan dalam laporan pidana. Adam kehilangan sumber daya utamanya secara instan. Uang, pekerjaan, dan yang paling ia hargai, pengaruhnya di mata publik. Adam panik total. Ia mencoba meneleponku, memohon, mengancam, dan akhirnya menawarkan uang suap dalam jumlah fantastis agar aku menarik semua tuntutan dan menghentikan media. Ia menawarkanku rumah, deposito, apapun yang kuinginkan. Tolong Risa, jangan hancurkan aku. Aku akan berikan semua, asalkan kamu diam, teriaknya dalam salah satu pesan suara. Aku menolak. Aku meneleponnya kembali dan menjawab dengan suara dingin dan tegas. Uangmu tidak bisa membeli kebenaran, Adam, dan uangmu tidak bisa membeli kembali 10 tahun kehidupanku dan identitas anak-anak yang kau curi. Di tengah kekacauan media yang tak terhindarkan, Bu Rina berhasil meminta pengadilan agama untuk segera mengeluarkan putusan. Adam, yang kini tak berdaya dan menghadapi tuntutan pidana, tidak bisa lagi melawan. Kesaksian keluarga Mia, bukti pemalsuan identitas anak, dan hilangnya dukungan finansial Adam membuat pengadilan tidak ragu. Aku menang. Telak. Putusan pengadilan adalah kemenangan penuh. Perceraian dikabulkan. Hak asuh penuh Luna dan Mita jatuh padaku. Pengadilan juga memerintahkan pembagian aset yang adil. Adam wajib memberikan nafkah besar hingga anak-anak dewasa, dan semua asetnya, termasuk rumah, harus dijual untuk menutupi pembagian harta dan ganti rugi. Adam yang arogan akhirnya hancur. Ia kehilangan pekerjaan, rumah, dan citra publik yang selama ini ia agungkan. Semua dalam waktu kurang dari 1 bulan. Putusan pengadilan adalah momen yang membebaskan. Bukan hanya kebebasan dari ikatan pernikahan yang menipu, tetapi kebebasan dari bayangan ketakutan yang mencekiku selama berbulan-bulan. Aku memeluk erat Luna dan Mita, menatap mata mereka yang penuh pertanyaan, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa mereka tidak akan pernah lagi hidup dalam kebohongan. Kemenangan ini adalah milik mereka. Kemenangan ini ternyata memicu keberanian Salma. Beberapa hari setelah putusan di Jakarta, Salma meneleponku. Ia meminta maaf atas keputusannya untuk mundur karena ketakutan yang Adam tanamkan. Aku minta maaf Risa, aku tidak sekuat kamu, katanya. Suaranya terdengar lelah namun tulus. Salma memberitahu bahwa ia telah melahirkan seorang putri, anak keempat Adam, dan ia telah menggunakan bukti dari kasusku untuk menyelesaikan gugatan cerainya di Surabaya. Salma, yang kini bebas dari ancaman Adam yang sudah tak berdaya, juga menang atas hak asuh anak-anaknya. Aku dan Salma akhirnya bertemu di Jakarta.
kali ini tanpa ketegangan. Kami bukan sahabat, tetapi kami adalah dua wanita yang berbagi trauma dan berbagi tanggung jawab mengasuh anak-anak dari pria yang sama. Kami menyusun strategi bersama untuk memastikan semua anak Adam Luna, Mita, putra dan putri Salma, dan putri Mia saling mengenal dan tetap mendapatkan cinta yang layak. Meskipun harus tumbuh tanpa kehadiran ayah yang utuh, kami membuktikan bahwa solidaritas wanita yang didasari kejujuran jauh lebih kuat daripada tipu daya seorang pria yang terobsesi dengan citra. Aku memulai pembangunan hidupku yang baru dengan kepala tegak. Aku menggunakan sebagian aset yang kudapat untuk mendirikan event organizer kecil yang fokus pada acara amal dan kepedulian sosial, sesuatu yang selalu kuimpikan. Pekerjaanku memberiku makna dan penghasilan yang mandiri. Luna dan Mita tumbuh menjadi gadis-gadis yang cerdas, sensitif, dan kuat. Mereka tahu ayah mereka melakukan kesalahan besar, tetapi mereka juga tahu bahwa ibu mereka adalah seorang pejuang yang berani berdiri melawan kebohongan raksasa. Mereka tidak lagi dibesarkan dalam ilusi kemewahan yang palsu, tetapi dalam fondasi kejujuran dan keberanian. Langkah terpenting selanjutnya adalah mengurus putri Mia. Aku dan Salma bekerja sama menghubungi keluarga Mia di Bali. Dengan bantuan Bu Rina, kami memfasilitasi pertemuan yang mengharukan antara anak Mia dan kokik nenek kandungnya. Anak itu yang selama ini dibesarkan sebagai keponakan akhirnya mengetahui sejarah hidupnya yang sebenarnya dan mendapatkan cinta dari keluarga ibunya yang telah lama hilang. Aku dan Salma sepakat untuk menanggung biaya pendidikan anak itu, memastikan dia mendapatkan kehidupan yang layak dan tidak lagi menjadi korban rahasia Adam. Aku tidak lagi memikirkan Adam sebagai suamiku atau ayah terbaik sedunia. Aku memikirkannya sebagai sebuah pelajaran pahit. Ia kehilangan segalanya. Ia didakwa karena penggelapan pajak, kehilangan pekerjaan, rumah, dan yang paling ia takuti, citra publiknya. Ia tidak lagi bisa memanipulasi kami. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati, yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan keberanian, bukan kebahagiaan yang dibangun di atas ilusi dan harta. Aku bukan lagi istri kedua yang hidup dalam bayangan. Aku adalah Risa, wanita yang berani menghancurkan ayah terbaik sedunia demi kebebasan anak-anaknya. Kisah hidupku adalah monumen peringatan tentang bahaya citra dan obsesi terhadap kesempurnaan. Selama 10 tahun yang berharga, aku mencintai ilusi yang disebut Adam. Ia adalah pria yang bersedia menipu 3 wanita, memalsukan identitas seorang anak yatim piatu, dan menipu seluruh dunia hanya untuk mempertahankan gelar ayah terbaik sedunia di mata publik dan anak-anaknya. Aku menghabiskan bertahun-tahun merayakan kepalsuan, merayakan topeng yang ia kenakan di depan kamera dan di depan cermin. Aku menyadari betapa rapuhnya kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan sistematis. Kebohongan Adam adalah sebuah karya seni yang dirancang untuk menenangkan semua orang. Tetapi pada akhirnya, ia menghancurkan semua orang yang ia klaim cintai. Pelajaran terpenting yang kudapat adalah, jika sesuatu terasa terlalu sempurna, waspadalah. Kebahagiaan sejati tidak pernah membutuhkan kerahasiaan ekstrem atau kebohongan yang sistematis. Aku harus belajar untuk mendengarkan naluri yang berteriak curiga. Naluri yang selama ini kutekan demi mempertahankan citra keluarga yang sempurna. Aku belajar bahwa cinta yang menuntut kebutaan bukanlah cinta, melainkan pengendalian. Aku harus menerima kenyataan bahwa pria yang kucintai, suami yang kukira adalah pasangan jiwaku, adalah seorang sosiopat yang terobsesi pada kekaguman publik, menggunakan keluarganya sebagai alat untuk memoles citra dirinya. Kunci kemenanganku bukan hanya terletak pada bukti poligami, tetapi pada penemuan luka moral Adam yang paling dalam. Penipuan identitas anak Mia itu adalah kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi melanggar kemanusiaan. Sebuah tindakan yang tidak bisa dibantah
oleh pengadilan manapun dan tidak bisa dimaafkan oleh publik. Aku harus menjadi kejam dengan mengungkap rahasia yang menyakitkan itu untuk mendapatkan keadilan bagi putri-putriku sendiri. Aku belajar bahwa dalam perang melawan manipulator yang kuat, terkadang kita harus menggunakan senjata yang paling mematikan, yang mereka sembunyikan kebenaran yang telanjang dan mematikan yang akan menghancurkan fondasi moral musuh. Aku kini menjalin hubungan yang baik dan transparan dengan Salma. Kami berbagi trauma dan, yang paling penting, berbagi tanggung jawab mengasuh anak-anak. Kami adalah bukti nyata bahwa solidaritas wanita yang didasari kejujuran jauh lebih kuat daripada tipu daya pria. Kami bukan musuh. Kami adalah dua wanita yang berani menuntut kembali kehidupan dan hak asuh anak-anak kami. Kami membuktikan kepada dunia bahwa wanita yang disatukan oleh pengkhianatan dapat menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Adam, setelah kehilangan segalanya pekerjaan, harta, dan kebebasannya, menjalani masa hukuman atas penggelapan pajak, sementara tuntutan pidana atas penipuan identitas anak terus berjalan. Ia telah kehilangan semua yang ia hargai. Aku hanya mengizinkannya berkomunikasi dengan Luna dan Mita melalui pengawasan ketat, memastikan dia tidak lagi bisa memanipulasi mereka. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya menganggapnya sebagai pelajaran paling mahal dan paling berharga dalam hidupku. Aku telah bebas dari bayangan ayah terbaik sedunia. Aku telah menemukan kedamaian sejati, yaitu kedamaian yang datang dari mengetahui kebenaran, seburuk apapun itu, dan dari keberanian untuk menghadapinya. Aku tidak lagi takut pada kebohongan, karena aku telah menghancurkan kebohongan terbesar dalam hidupku. Aku punya dua putri yang aku cintai, bisnis yang mapan dan beretika yang aku bangun dari nol, dan sebuah kisah yang mengajarkan keberanian yang tak ternilai harganya. Aku menggunakan pengalaman ini bukan untuk mengeluh, tetapi untuk mengadvokasi para wanita agar mandiri secara finansial, memiliki kewaspadaan hukum, dan tidak pernah menandatangani dokumen tanpa pemeriksaan ketat. Aku sering merenung tentang 10 tahun yang kulalui dalam kebohongan. Aku menghabiskan waktu bertahan-tahan mencari validasi dalam gelar istri Adam dan citra keluarga sempurna. Namun, ketika semua itu hancur, aku menemukan validasi yang jauh lebih besar dalam gelar ibu yang berani dan pemilik bisnis yang mandiri. Aku adalah penyintas yang berhasil berdiri melawan kebohongan berskala besar. Dan itulah identitas yang kurayakan setiap hari. Anak-anakku, Luna dan Mita, adalah bukti nyata dari kebangkitanku. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa kebenaran itu mahal, tetapi kemerdekaan yang dibawanya tidak ternilai harganya. Mereka tahu bahwa ayah mereka melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Tetapi mereka juga melihat bahwa ibu mereka adalah pahlawan yang melindungi mereka dari kepalsuan. Mereka kini menjalin hubungan dengan saudara tiri mereka anak-anak, Salma dan Putri Mia, sebuah keluarga besar yang disatukan oleh trauma, tetapi kini diarahkan oleh cinta dan kejujuran. Aku memastikan bahwa kisah Adam menjadi pelajaran bagi mereka, bukan beban. Aku ingin pesanku sampai kepada semua wanita yang mungkin saat ini sedang hidup dalam ilusi atau ketakutan. Jangan pernah biarkan ancaman kehilangan status, harta, atau bahkan anak menghentikanmu mencari kebenaran. Aku harus kehilangan citra diriku sebagai istri yang sempurna untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Seorang ibu tunggal yang tangguh, seorang wanita bisnis yang cerdas, dan seorang penyintas yang berani menuntut kembali kehidupannya. Aku harus menjadi wanita yang kejam dan strategis untuk melawan kekejaman Adam yang terorganisir. Kini, aku melihat ke depan, bukan ke belakang. Aku tidak lagi mengingat Adam sebagai ayah terbaik sedunia yang kusangka kucintai. Aku mengingatnya sebagai pelajaran hidup. Aku mengingat diriku sebagai Risa yang berhasil bangkit dari reruntuhan, menemukan kekuatan yang tak pernah kukira kumiliki. Aku telah menemukan
kebahagiaan sejati. Dan itu adalah happy ending yang jauh lebih nyata, berharga, dan abadi daripada ilusi yang kutinggali selama 10 tahun. Kemerdekaan, kejujuran, dan cinta tulus dari anak-anakku adalah kekayaan terbesarku. Aku adalah pemenang sejati dalam drama rumah tangga yang paling sensasional ini.